Pornonya Bible membuat jadi mualaf, dan juga Bible dilarang di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Mudah-mudahan Indonesia segera menyusul ya, karena bahaya sekali, terutama bagi anak-anak yang belum dewasa. Jelas sekali bukan firman Tuhan, karena untuk menyampaikan apapun itu, harusnya bisa disampaikan dengan secara lebih sopan dan lebih halus, secara tertutup, tidak vulgar dan porno. Ustadz Nababan yang bersaksi atas kemu'alafannya, kok ada pendeta yang marah-marah. Ustadz Nababan yang mantan agama Kristen Protestan ini yang sekarang jadi ustadz, dia sembarang sekali ngomong ya, dan saya akan tanggapi ustadz ini ya, dan kalau Ustadz Nababan Anda dengar, saya akan tanggapi Anda. Nah, ceramah Anda yang terbaru ini, Anda terlalu sembarang ngomong ya. Anda bilang ada ayat di dalam Alkitab yang bersifat porno ya. Al-Quran lebih bermoral, sedangkan Alkitab itu tidak bermoral karena sifatnya porno. 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimakan syair-syair di dalam Alkitab yang bagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini. Jadi, memotong terakhir, karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas. Ikhlas saya meninggalkan agama Kristen, panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Begitulah saking pornonya, maka di Amerika Serikat sekalipun, lantas dianggap tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak, terutama yang masih berusia di bawah 17 tahun. Like books that tend to deal with issues pertaining to race and sexual identity, he filed a petition to ban the Bible from public libraries. In petitions sent to public school superintendents across the state, Chaz Stevens asked the districts to immediately remove the Bible from the classroom, library, and any instructional material, Stevens wrote in the documents. Additionally, I also seek the banishment of any book that references the Bible. He says, my objection to the Bible being in your public schools is based on the following 7 points offered for your learned consideration. And then Stevens, of course, proceeds to question whether the Bible is age appropriate for anyone who's read it, pointing to its casual references to murder, adultery, sexual immorality, and fornication. Do we really want to teach our youth about drunken orgies, he asks in the petition? So let's go to Genesis, where that portion of the Bible says, Judah said to Onan, sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law to raise up offspring for your brother. But Onan knew that the child would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from providing offspring for his brother. What he did was wicked in the Lord's sight. So the Lord put him to death also. Wicked. Wicked, my bad. Okay. Whipped would be fun, too. It would add to the story. We just got banned in the state of Florida for reading the Bible. This is way more graphic than any book that they pulled off the shelves in Florida.
We go to Ezekiel 23, 19, 20. Oh, this is my favorite. It's very naughty. If the Bible's in the classrooms, the kids could read this. And I'm telling you, if you got kids now, have them stop watching the video because this is about to get super dirty. Here we go, Ezekiel. Yet she became more and more promiscuous as she recalled the days of her youth when she was a prostitute in Egypt. There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses. Why are we talking about the emission of horses? Padahal dampaknya pada otak sangat berbahaya. Di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi. Pornografi dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada otak anak. Saat anak melihat berbagai konten yang mengandung pornografi, maka otak akan dipenuhi oleh hormon dopamin. Banjirnya jumlah hormon dopamin yang terlalu tinggi pada otak, maka seseorang akan mengalami kerusakan permanen pada otaknya. Na'udzubillah, segera selamatkan diri Anda dan juga terutama anak-anak dari kitab porno ini.